Halo semuanya, selamat datang di YouTube. Sayang, Gilang Explore Channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Fajar Prakoso dengan NIM 220202702, Prodi Teknik Informatika Universitas Putra Bangsa. Di sini kita akan belajar tentang cloud computing. Pengertian teknologi cloud. Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, menyimpan, dan mengelola data serta aplikasi melalui internet tanpa perlu memiliki infrastruktur fisik secara langsung. Dengan kata lain, sumber daya komputasi disediakan sebagai layanan yang dapat diakses sesuai permintaan melalui jaringan internet. Manfaat cloud ada 4, yaitu yang pertama, hemat biaya operasional. Pengguna hanya membayar untuk sumber daya yang digunakan, sehingga mengurangi biaya investasi infrastruktur dan pemeliharaan. Yang kedua, ada fleksibilitas dan skalabilitas. Memungkinkan penyesuaian kapasitas sumber daya sesuai kebutuhan tanpa perlu investasi tambahan dan perangkat keras. Yang ketiga, ada aksesibilitas tinggi. Data dan aplikasi dapat diakses dari mana saja dan kapan saja selama terhubung dengan internet. Yang keempat, ada keamanan data. Penyedia layanan cloud umumnya menawarkan fitur keamanan seperti enkripsi data dan proteksi akses untuk melindungi data pengguna. Kelebihan dan kekurangan cloud computing. Untuk kelebihannya, biaya lebih hemat, mengurangi kebutuhan investasi awal untuk infrastruktur IT. Kemudahan akses data dapat diakses dari berbagai perangkat dengan koneksi internet. Skalabilitasnya memungkinkan penyesuaian sumber daya sesuai kebutuhan bisnis. Untuk kekurangannya, ketergantungan pada koneksi internet. Akses ke layanan cloud memerlukan koneksi internet yang stabil. Keamanan dan privasi. Meskipun penyedia layanan menawarkan fitur keamanan, risiko pelanggan data tetap ada. Keterbatasan bandwidth. Beberapa penyedia layanan membatasi bandwidth yang dapat mempengaruhi kinerja. Cara kerja cloud computing dan cloud storage. Cloud computing bekerja dengan memanfaatkan jaringan server yang terletak di berbagai lokasi untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data. Pengguna mengunggah data melalui internet yang kemudian disimpan di server-server ini. Data tersebut dapat diakses kapan saja dan dari mana saja selama terhubung dengan internet. Sedangkan cloud storage adalah salah satu layanan dalam cloud computing yang fokus pada penyimpanan data, dan data yang diunggah oleh pengguna dipecah menjadi bagian-bagian kecil dan didistribusikan ke beberapa server untuk meningkatkan keamanan dan ketersediaan. Pengguna dapat mengakses, membagikan, dan mengelola data ini melalui antarmuka web atau aplikasi khusus. Kemudian ada arsitektur cloud. Yang pertama ada lapisan aplikasi atau application layer. Lapisan teratas dalam arsitektur cloud yang terhubung langsung dengan pengguna. Contohnya email, Office Suite, Google Docs, Microsoft Office, layanan streaming atau Netflix, Spotify. Yang kedua ada lapisan platform. Menyediakan lingkungan pengembangan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur dasar. Contohnya Google Apps Engine. Ada Microsoft Azure Apps Service. Ada Heroku. Yang ketiga ada lapisan infrastruktur. Fondasi cloud computing yang terdiri dari sumber daya komputasi seperti server, jaringan, dan penyimpanan. Contohnya Amazon H2 atau Elastic Compute Cloud. Yang kedua ada Google Compute Engine. Yang ketiga ada Microsoft Azure Virtual Machine. Yang keempat ada lapis virtualisasi.
Teknologi yang memungkinkan pemisahan fisik dari sumber daya komputasi menjadi sumber daya virtual. Contohnya VMware, vSphere, Microsoft Hyper-V, KVM Kernel Based Virtual Machine. Dan yang kelima ada lapisan fisik atau physical layer. Lapisan yang berisi perangkat keras fisik seperti server, storage, dan perangkat jaringan. Komponennya ada server, storage, dan jaringan. Storage seperti SSD dan jaringan seperti router atau switch. Berikutnya ada karakteristik cloud computing. Yang pertama ada akses jaringan yang luas atau broad network access. Layanan cloud dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan berbagai perangkat seperti laptop, smartphone, tablet, dan PC. Contohnya, pengguna dapat mengakses Google Drive. Yang kedua ada resource pooling, pengelolaan sumber daya terpusat. Sumber daya komputasi seperti server penyimpanan bandwidth dikumpulkan dan dibagi ke banyak pengguna melalui mekanisme multi-tenant. Contohnya AWS atau Amazon Web Service. Yang ketiga ada on-demand self-service, layanan mandiri sesuai permintaan. Pengguna dapat secara otomatis mendapatkan dan mengelola sumber daya komputasi sesuai kebutuhan tanpa interaksi langsung dengan penyedia layanan. Contohnya mengaktifkan server virtual di Google Cloud Platform tanpa perlu konfirmasi manual dari penyedia layanan. Delivery models dalam cloud computing. Yang pertama ada infrastruktur as a service atau biasa IaaS. Layanan cloud yang menyediakan infrastruktur TI virtual seperti server, jaringan, dan penyimpanan. Pengguna bertanggung jawab atas pengolahan sistem operasi, aplikasi, dan data. Yang kedua ada platform as a service atau PaaS. Layanan cloud yang menyediakan platform lengkap untuk pengembangan, pengujian, dan pengelolaan aplikasi. Penggunaan hanya fokus pada pengembangan aplikasi tanpa mengelola infrastruktur atau sistem operasi. Yang ketiga ada software as a service atau SaaS. Layanan cloud yang menyediakan aplikasi siap pakai yang dapat diakses melalui internet. Pengguna tidak perlu menginstal, memelihara, atau memperbarui aplikasi. Berikutnya ada deployment model dalam cloud computing. Yang pertama ada public cloud. Infrastruktur cloud dimiliki dan dikelola oleh penyedia layanan pihak ketiga. Sumber daya seperti server dan penyimpanan dibagikan ke banyak pengguna melalui internet. Yang kedua ada private cloud. Infrastruktur cloud yang hanya digunakan oleh satu organisasi dapat di-host secara internal atau oleh pihak ketiga. Yang ketiga ada hybrid cloud, kombinasi dari public dan private cloud yang saling terintegrasi. Data dan aplikasi dapat berpindah di antara kedua lingkungan untuk fleksibilitas yang lebih besar. Dan yang keempat, ada community cloud. Infrastruktur cloud yang digunakan oleh beberapa organisasi dengan kebutuhan serupa seperti kepatuhan, keamanan, atau misi. Pengelolanya bisa dilakukan bersama atau oleh pihak ketiga. Untuk yang berikutnya, penjelasan tentang Proxmox Backup Server atau PBS. Software untuk solusi backup dan resource virtual machine atau VM, containers, dan physical host. Proxmox Backup Server support backup secara incremental dan dedicated backup di mana ukuran storage akan dioptimasi dan file yang sama tidak akan di backup dua kali. Lalu ada penjelasan tentang Disaster Recovery Plan atau DRP.
sekumpulan aksi dan proses yang mendefinisikan rangkaian prosedur yang harus dilakukan saat terjadi keadaan darurat untuk memastikan tercapainya suatu kondisi pulih dalam waktu yang ditentukan sehingga perusahaan tersebut mampu melanjutkan fungsinya dengan kerugian minimal. Demikian pembelajaran yang bisa saya sampaikan tentang cloud computing. Terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.